Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua di era digital seperti saat ini. Jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang melalui webinar ini. Mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danung Wiyoto selaku pemilik Bisnet Network dan saya hormati juga pemateri hebat pada hari ini serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ferdinand Rehan Gunawan selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Satu, ada pembukaan dengan pembacaan doa. Kedua, penyampaian materi. Ketiga, sesi tanya tanya jawab. Keempat, penutupan dan dengan pengenalan profil Basket Network. Tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembaca doa yang akan disampaikan oleh Saudari Reina Marvia. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulika wal hatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratika mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawan alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa aqwal indah hisab. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mansuman. Allahumma la sahla ila ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahlan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil.
hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu-lah kami akan kembali. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih kepada Saudari Rena yang telah membaca doa. Semoga yang doanya semoga dikabul oleh Allah Taala. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul SOC itu apa sih? Kenapa harus kita memerlukan SOC? Yang akan disampaikan oleh Saudara Rio Januari Putra. Sebelum itu bagi teman-teman yang ingin bertanya, hand dan open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik kepada Saudara Rio Januari Putra, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa menjelaskan atau menyampaikan materi yang mana yaitu kita akan membahas mengenai apa sih SOC itu dan mari kita berkenalan dengan penjaga khususnya di bagian dunia cyber. Oke, mari kita mulai nih untuk materinya yaitu kita akan membawakan tuh SOC itu apa sih? Yuk kenalan sama penjaga dunia cyber. Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu saya Rio Janadi Putra, asal yaitu dari Sumatera Barat dan domisili sekarang itu berada di Kebun Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Pendidikan, saya pernah menempuh pendidikan sekolah menengah kejuruan yaitu berada di SMK 3 Pariaman dan sekarang lagi menempuh pendidikan di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Nah, sertifikasi yang telah saya kumpulkan yaitu ada namanya FCA dan FCF. Itu Fortinet Fundamental dan Fortinet Associate. Dan jika teman-teman yang ingin menghubungi saya bisa menghubung menggunakan sosial media yang tertera di layar yaitu menggunakan LinkedIn, blog, email maupun yang menggunakan portofolio maupun website. Nah, oke, untuk materi atau overview yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu ada mengenal apa itu SOC, perannya apa aja, mengapa SOC itu penting, nah fungsinya itu apa aja. Nah, fungsi SOC, studi kasus atau contoh-contoh serangan, macam-macam serangan yang akan ditangani oleh seorang SOC itu apa aja. Nah, terus tools atau peralatan apa sih yang digunakan SOC untuk menjalankan aktivitas maupun tugasnya tersebut sebagai SOC. Nah, langsung aja kita pertama nih mengenal SOC. SOC itu apa sih? SOC itu merupakan Security Operation Center, yaitu tugasnya di mana untuk mengawasi, mendeteksi, menganalisa, dan menanggapi suatu insiden. Nah, kata kunci yang kita ambil itu cuma ada 4 ini, yaitu ada mengawasi, mendeteksi, menganalisa, dan menanggapi sebuah insiden. Nah, di mana SOC ini adalah kegiatan utamanya merupakan monitoring. Nah, yaitu monitoring merupakan mengawasi suatu sistem atau suatu jaringan data yang telah ditentukan lingkupnya di mana aja. Contoh SOC di perusahaan A. Perusahaan A ada SOC-nya. Udah, SOC ini akan memantau perusahaan A aja, dia nggak akan bisa memantau perusahaan B. Beda halnya, perusahaan B ini bekerja sama dengan perusahaan A. Nah, dia merekrut SOC yang sama. Berarti SOC-nya punya 2 ruang lingkup. Dia harus bisa memantau ruangan A dengan memantau ruangan B. Tergantung di mana hiringnya tersebut, di mana tersangkutan SOC tersebut. Nah, setelah dia mengawasi, dia akan mendeteksi, memperkirakan ancaman tersebut atau serangan yang akan datang. Nah, dia harus bisa mendeteksi serangan yang akan datang
serta menganalisa. Menganalisa maksudnya dia setelah mendeteksi serangan yang akan datang itu, dia akan menganalisa serangan yang datang itu merupakan serangan yang berbahaya, kategori yang berbahaya ataupun tidak. Nah, dampak yang akan dialami itu apa aja. Setelah dia berhasil menganalisa, dia akan menanggapi insiden. Kira-kira dengan adanya perkiraan serangan yang akan datang, apa yang harus kita lakukan? Dan apa langkah-langkah yang harus kita persiapkan agar dampaknya itu nggak terlalu besar. Itu kurang lebih tugas ataupun overview mengenai SOC tersebut. Nah, mengapa SOC itu penting? SOC itu penting untuk pertama, untuk meminimalisir ancaman cyber. Karena untuk beberapa tahun ke belakang, itu ancaman cyber sekarang itu meningkat. Meningkat. Nah, jadi kita perlu untuk memantau. Pemantauannya yaitu sistem 24/7 ataupun kita selalu memantau selama 24 jam. Nah, SOC itu tugasnya adalah mengawasi tersebut selama 24 jam. Jadi seorang SOC tidak ada ibaratnya kata libur. Dia harus bisa bekerja 24 jam untuk memantau suatu sistem tersebut, meminimalisir adanya celah ataupun ruang untuk sebuah orang yang tidak berwenang untuk masuk. Selanjutnya, di dalam suatu perusahaan itu banyak data sensitif, makanya SOC diperlukan untuk memantau agar apa? Agar tidak kehilangan pelanggaran ataupun transaksi keuangan. Nah, perlu dilindungi tuh semuanya. Makanya SOC itu perlu untuk melindungi data sensitif, untuk menghindari ancaman cyber, serta untuk regulasi dan kepatuhan. Nah, SOC selain dia juga bekerja, dia juga harus mengikuti kepatuhan dan regulasi maupun standar yang sudah ditetapkan. Itu standarnya seperti dengan ISO 2701, ada GDPR, dan ada NIS. Nah, ini ada masing-masing ISO yang harus diikuti, dipatuhi oleh seorang SOC. Nah, peran asosiasi itu ngapain aja? Ya, perannya tadi itu sama kayak sebelumnya kita bicarakan, yaitu untuk mengawasi, menganalisa, dan melakukan eh, pikiran cepat untuk penanganan insiden tersebut. Selain itu, SOC juga nggak bisa bekerja sendirian. SOC itu punya tim atau punya sebuah kelompok yang dimana itu ada SOC L1 atau dengan disebut dengan analisa level 1 yang mana tugasnya hanya melakukan pemantauan titik yang pertama, pemantauan awal. Nah, selanjutnya ada SOC level 2 yang mana tugasnya itu untuk menganalisa dan menindaklanjuti insiden yang lebih kompleks. Nah, yang ketiga ada SOC L2, L3 untuk melakukan threat hunting dan mitigasi serangan tingkat tinggi. Nah, selanjutnya ada incident responser untuk melakukan menangani pemulihan sistem setelah terjadinya serangan. Nah, dari tiga ini kita udah kelihatan nih. Berarti SOC itu ada tingkat-tingkatan dan ada tugas masing-masing. Dia berarti bukan hanya satu SOC, dia menampung semua pekerjaan. Nah, SOC yang pertama adalah tingkat tugasnya yang ibaratnya lebih simpel karena dia hanya melakukan monitoring dan mendeteksi atau menganalisa serangan yang akan terjadi. Setelah dia mendeteksi, dia akan melempar ke SOC L2 yang dimana dia nanti LCL2 ini akan menganalisa atau menindaklanjuti insiden yang akan lebih kompleks. Contoh nih, SOCL1 itu mendeteksi adanya terjadi mencurigai nih sebuah rumah akan dimasuki sebuah maling. Nah, ketika dia mendeteksi atau memperkirakan itu terjadi, dia akan melaporkan kepada L2. Nah, L2 itu dia akan menganalisa lebih lanjut. Benar nggak kejadian itu perkiraannya akan terjadi? Nah, kalau perkiraannya benar, dia akan menindaklanjuti tuh insiden tersebut. Perkiraan di mana apa yang akan dilakukan oleh maling tersebut. Nah, ketika dia melakukan tindakan tersebut, dia akan melempar pada SOC L3 atau L3. Di mana L3 akan melakukan tindakan lanjut lebih tinggi, seperti cara apa yang akan dilakukan maling tersebut untuk masuk ke sebuah rumah. Caranya apa, terus dia akan berapa banyak, dan berapa lama durasi serangan itu akan terjadi. Nah, di situ L3 akan bekerja. Setelah L3 bekerja tersebut, dia telah melakukan threat hunting dan mitigasi. Nah, dia akan melanjutkan kepada incident response. Incident response ini istilahnya seperti tim investigasi.
Nah, ketika sebuah kejadian sudah terjadi, dia akan datang untuk mengecek kejadian tersebut untuk melakukan analisa atau olah kejadian perkara. Nah, di situ akan melakukan olah TKP-nya untuk menjadi bahan dokumentasi untuk menghindari kejadian yang sama terulang untuk kedua kalinya. Selanjutnya adalah threat intelligence analyst, mana tugasnya itu mengumpulkan dan menganalisa ancaman dari segi global. Nah, segi global ini adalah dari insiden response kan dia nanti jadi melakukan olah TKP. Nah, olah TKP ini kalau sudah dapat, dia akan mengupload atau menyimpan dokumen tersebut. Yang mana dokumen tersebut akan dikumpulkan menggunakan informasi ancaman global. Jadi di sini semua SOC juga bisa melihat ancaman apa aja sih yang pernah terjadi di SOC lain. Nah, di sini akan melihat apakah ada kesamaan insiden yang terjadi. Kalau ada kesamaan insiden yang terjadi, berarti akan lebih sedikit memudahkan waktu kita melakukan troubleshoot ataupun pemecahan masalahnya. Karena sudah pernah terjadi, paling tidak skemanya pasti akan sedikit sama. Nah, selanjutnya adalah forensik spesialis. Nah, forensik spesialis ini setelah dia melakukan menangani masalahnya, mengumpulkan semua data, dia akan melakukan investigasi digital, yaitu untuk melacak nih siapa sih yang melakukan tersebut. Bukan kita hanya melacak apa sih yang dampak yang akan dirasakan oleh suatu tempat tersebut, tapi juga melakukan siapa pelakunya, kita akan mendeteksi itu, kita akan lacak. Nah, kalau pelakunya ketemu akan melakukan namanya blacklist. Nah, selanjutnya adalah tingkatan paling tinggi, ada SOC manager, yaitu memimpin semua tim ini, mulai dari L1 sampai L3, ada incident response, threat hunter, dan forensik dipimpin oleh seorang SOC manager. Nah, gunanya itu untuk membangun strategi. SOC ini menggunanya untuk memimpin sebuah timnya tersebut, untuk bisa nih mengelola kebijakan, mengelola pendapat, ataupun mengelola tindakan yang akan kita lakukan itu seperti apa. Nah, atau kita analogikan dalam sebuah tim bola, yaitu SOC manajer ini merupakan sebuah quote-nya. Nah, yang lain ini merupakan sebuah pemain yang mengisi berbagai lini serang atau lini posisi di lapangan. Nah, selanjutnya, fungsi SOC itu apa? Selain untuk melakukan monitoring. Nah, seperti yang kita tahu tadi, SOC kan fungsinya melakukan monitoring atau sebuah operasional keamanan. Nah, SOC fungsinya melakukan pemantauan selama 24 jam, yaitu untuk mengawasi log dan aktivitas mencurigakan secara terus-menerus, secara berulang, dan secara real time. Nah, selanjutnya melakukan deteksi dan analisa keancaman. Nah, mendeteksi pola serangan dengan SIEM dan threat intelligence. Bagi yang belum paham apa itu SIEM, nanti kita coba bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya dia akan melakukan respon insiden dan mitigasi. Nah, respon insiden dia akan mengisolasi dan menanggulangi insiden tersebut untuk meminimalkan dampaknya. Selanjutnya ada threat intelligence dan pencegahan. Nah, ini merupakan yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengecek data global dan meningkatkan kesiapan organisasi tersebut. Ada forensik digital untuk menyelidiki bukti digital untuk memahami penyebab serangan. Nah, pengelola keamanan untuk mengembangkan kebijakan. Oke, yang pertama nih, tadi kasus apa sih yang sering dialamin oleh atau yang sering ditangani oleh seorang SOC? Nah, yang pertama itu adalah phishing attack atau mungkin yang lebih kenal kita sebut dengan link-link phishing. Itu adalah serangan yang dilakukan melalui email atau pesan teks atau media sosial. Nah, untuk mencurikan kredensial atau menyebarkan malware. Nah, phishing ini biasanya dilakukan untuk mencuri data pengguna, data sebuah target. Nah, selanjutnya ada malware infection, digunakan untuk penyebaran malware melalui email. Nah, ini ketika kita mendownload sebuah file yang file itu tersebut
sumbernya tidak tahu nih, tidak resmi, ataupun sumbernya tidak jelas dari mana, itu akan mendeteksi adanya malware infection. Nah, itu akan melakukan penyebaran malware melalui email atau unduhan tidak sah dan perangkat eksternal, tergantung di mana kita mendownloadnya. Kalau kita menggunakan email, itu akan mendeteksi di bagian email. Mendownloadnya menggunakan Google Chrome ataupun web browser, dia akan melakukan unduhan tidak sah dan bisa dampaknya itu menggunakan perangkat eksternal tersebut yang terkena malware. Ini adalah brute force attack, yaitu adalah melakukan penebakan sebuah password atau memasukkan sebuah password secara berulang, secara acak dan berulang terus-menerus sampai menemukan kata sandi yang cocok. Nah, selanjutnya ada DOS dan DDoS, yaitu serangan yang membanjiri server atau ibaratnya serangan beruntun lah dalam sebuah website ataupun sebuah halaman yang berfungsi untuk biar halamannya tersebut tiba-tiba down atau tiba-tiba nge-lag maupun langsung mati total. Nah, ini banyak sering terjadi khususnya di bagian website ataupun halaman yang baru proses berkembang. Nah, selanjutnya ada insider threat untuk melakukan ancaman yang berasal dari orang dalam ataupun dari orang yang bekerja ataupun maupun yang berkegiatan di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, biasanya orang tersebut dia lalai dengan akses yang sudah diberikan. Contoh nih si A dia punya akses ke server, akses ke server. Nah, dia tahu si A ini punya akses ke server, tapi dia tidak selalu mementingkan data tersebut. Jadi dia membagikan password laptop ataupun password device si A tersebut kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-temannya bisa mengakses server juga. Nah, karena semakin banyak multi user yang login, jadi kesempatan melakukan brute force attack ini lebih tinggi karena orang melakukan login sering ke suatu device yang berbeda ataupun suatu halaman yang sama secara berulang. Untuk kejadiannya brute force ini makin tinggi. Nah, selanjutnya adalah data breach. Data breach ini di mana data sensitif organisasi bocor. Seperti contoh nih, sebuah organisasi itu sudah mendapati sebuah phishing attack ataupun sebuah malware infection. Nah, ketika data serang ini dua, sebuah organisasi tersebut akan punya risiko untuk mengalami kebocoran data sensitif ke pihak ketiga atau ke pihak yang melakukan phishing attack dan malware infection, yang dimana dia nanti akan meminta uang tebusan ataupun kesepakatan sepaham dengan antara korban dan pelaku. Nah, itu masuk ke dalam jenis ransom attack. Nah, selanjutnya ada zero trust exploit, di mana ini adalah celah keamanan yang belum diketahui atau belum memiliki patch dari vendor. Nah, ini merupakan serangan-serangan versi baru yang dimana kita belum tahu nih ini serangannya jenis apa sih. Jadi kita perlu pelajari dulu agar bisa melakukan namanya penanganan secara tepat. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam si toolsnya sendiri ataupun alat ataupun software apa sih yang akan kita gunakan untuk bisa atau yang biasa digunakan oleh seorang SOC. Yang pertama, SOC itu akan menggunakan namanya SIEM, yaitu Security Information dan Event Management. Selanjutnya adalah XDR, yaitu adalah Extended Detection dan Response. Selanjutnya ada EDR, yaitu adalah Endpoint Detection Response. Selanjutnya ada XSIAM, yaitu Extended Security Information dan Event Management. Nah, yang pertama kita akan mengenal dulu nih, SIEM. SIEM itu apa sih? SIEM itu merupakan gabungan kata ataupun gabungan teknologi yang awalnya terdiri dari dua bagian, yaitu ada namanya SIM dan ada SEM. Yang dimana SIM ini hanya berfokus untuk information management aja, sedangkan SEM dia fokusnya hanya ke bagian event management. Nah, bedanya apa sih? Nah, bedanya tersebut, SIM dia sebagai Security Information Management hanya mengumpulkan dan menyimpan serta menganalisa data-data yang ada dari endpoint.
atau dari perangkat-perangkat yang sudah tersambung. Nah, dia hanya mengumpulkan dan menganalisa aja perangkat dari data-data atau log-log yang ada dari endpoint. Serta yaitu selainnya adalah SAM. SAM itu adalah lakukannya untuk pemantauan real time dan korelasi antar peristiwa serta pemberitahuan insiden dan respon cepat. Nah, maksudnya SAM dia melakukan namanya contoh nih kita punya data dari A, ini kita punya endpoint ABC, ABCD. Nah, ini sebuah SIM, sebuah SIM-nya yang dimana A ini pasti akan terhubung A dengan B dan C. Nah, kalau SIM dia hanya menerima data dari sini ke sini aja. Data ke sini dia terima aja nih. Dia terima, dia hanya menerima dan menganalisa data-data yang ini. Serta SAM, kalau SAM dia tuh juga menerima nih data-data dari ini. Tapi bedanya SAM ini juga bisa mencocokkan antara A dan D ini bisa dia cocokkan nih atau dia sambungkan datanya. Ada yang sama nggak kejadiannya di sini? Ada yang sesuai nggak kejadian antara endpoint D dengan endpoint A? Jadi dia mengkorelasikan sebuah data agar menentukan sebuah uh, respon ataupun analisa yang lebih cepat dan lebih tepat. Nah, konsep tuh konsep SIEM tuh sama seperti yang dijelasin tadi, yang awalnya berbentuk puzzle, dia akan mengumpulkan dan menganalisa serta menggabung-gabungkan atau mengkorelasi sebuah data yang awalnya berbentuk puzzle akan berubah sebagai sebuah bentuk yang sudah tersusun. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, datanya itu bisa mulai dari IPS, router, switch, workstation, server, dan firewall yang sebelumnya hanya berupa kepingan puzzle. Nah, ketika adanya SIEM, SIEM ini akan melakukan pengumpulan data. Nah, di SIEM ini dia akan melakukan korelasi, penggabungan, analisa, dan pencocokan data tersebut. Nah, setelah dia melakukan korelasi, dia akan membentuk sebuah data yang sudah tergabung, yang sudah saling terhubung. Seperti yang teman-teman lihat nih, server dia terhubung ke IPS, IPS terhubung ke router, router terhubung ke switch, switch terhubung ke firewall, dan firewall terhubung ke workstation, balik lagi, workstation terhubung ke server. Nah, berputar lagi nih sampai sini. Jadi dia akan selalu ngecek nih secara real time dan secara terus-menerus. Dia akan mengecek data ini dan ketika ada yang masuk dia akan melakukan penambahan lagi di sini. Serta ada yang masuk tambahin lagi. Nah, sampai berapa jumlah data yang akan dia kumpulin. Nah, selanjutnya setelah kita bahas SIEM, kita akan lanjut membahas namanya adalah XDR, yaitu Extended Detection Response. Nah, XDR itu adalah arsitektur keamanan cyber. Nah, yang mengintegrasikan alat keamanan. Nah, gunanya itu untuk melakukan respon kepada sebuah ancaman, melakukan respon sebuah ancaman, melakukan deteksi ataupun investigasi, yang dimana ini responnya lebih cepat dan lebih tepat ketimbang menggunakan SIEM tadi. Nah, walaupun SIEM itu udah ada, tapi dia masih minim karena masih versi awal lah, versi rendah, belum termasuk versi investigasi di dalamnya. Nah, makanya terbentuk namanya adalah XDR, yaitu agar bisa melakukan investigasi dan respon terhadap sebuah ancaman. Nah, biasanya XDR ini udah dibantu oleh sebuah AI maupun machine learning. Dia udah membantu ketika seorang SOC untuk menilai nih atau merespon sebuah ancaman. Biasanya yang direspon oleh sebuah AI itu atau machine learning adalah sebuah EDR maupun sebuah TDP atau sebuah blok domain maupun maupun sebuah apa ya brute force atau memasukkan kata sandi secara berulang. Nah, itu biasanya SDR udah melakukan respon secara otomatis. Responnya adalah baik itu responnya ada block maupun quarantine ataupun diizinin. Jadi SDR ini merupakan lapisan keamanannya atau apa ya antara penghubung antara pusat dengan endpointnya.
Nah, jadi ini akan berada di tengah-tengah. Contoh nih, contoh ini adalah endpoint atau datanya. Ini sebuah laptop. Nah, laptop ini pasti akan terhubung ke sebuah internet maupun ke sebuah server. Contoh ini kita analogikan sebuah server Google. Nah, di mana ini pasti akan terhubung menggunakan baik itu menggunakan internet ataupun menggunakan komunikasi lainnya. Nah, SDR ini akan berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah sini pasti ada namanya SDR. SDR yang dimana dia akan memantau nih aktivitas dari laptop tersebut ke Google ngapain aja. Dia nggak akan bisa lewat gini aja. Kecuali laptop atau endpoint A ini dia nggak terdaftar ke bagian sebuah endpoint suatu sistem security-nya. Nah, kalau dia tidak terdaftar, dia bisa jadi lewat langsung ke sini. XDR akan melakukan pengecekannya langsung ke sini, bukan melalui bypass di jalur tersebut. Dia akan mengecek langsung ke sebuah sistem akhirnya, yaitu contoh sistem akhir yang kita gunakan di sini adalah Google. Dia akan mengecek ke sini langsung. Nah, jadi XDR akan mengecek siapa aja yang barusan berkomunikasi kepada server Google tersebut. Nah, dia ngecek akan ketemu nih A. Contoh A-nya adalah hostnya 10.1.4, maka dia akan ngecek nih, oh 10.10.4 itu siapa sih? Nah, akan ketemu lagi nanti di sini akan ketemu lagi 10.10.4 ini punya siapa? Akan kelihatan nih hostname PC-nya, hostname laptopnya itu apa? Contohnya adalah PCA 2025. Nah, dan ketemu lagi dia aksesnya tuh ngapain aja, baik itu adalah aksesnya adalah web post maupun web post atau upload file maupun adalah email atau ngirim email. Nah, web post web postnya itu kan nanti akan kelihatan dia ngirimnya apa aja. Contoh dia ngirim pesan apa atau ngirim ngupload file apa. Contoh dia ngupload file PDF. Nah, file PDF ataupun doc. Nah, selanjutnya di sini ada email. Email dia ngirim email ke siapa? Kan kelihatan tuh sender, sender itu siapa yang ngirim, receiver siapa yang menerima akan kelihatan juga. Nah, setelah kelihatan ini dua, dia juga akan kelihatan file apa yang mereka bahas. Contoh, subjeknya bahas apa? Tuh, subjeknya pembahasan pembangunan bla bla bla. Nah, akan kelihatan juga di situ. Dia akan membahas apa, subjeknya apa, filenya apa juga akan kelihatan. Selanjutnya yang kita akan bahas itu bagaimana kerjanya tuh sebuah SDR. Tadi kan kita lihat SDR itu dia mengumpulkan data sama seperti halnya SIEM. Nah, SDR kerjanya adalah pertama itu menganalisa data yang kita bahas tadi. Kalau dari A, komunikasi nih sebuah laptop pengen komunikasi dengan sebuah sebuah perusahaan atau sebuah gedung. Contoh nih gedungnya adalah gedung B, contoh gedung internet. Ini contoh gedung internet. Nah, di tengah-tengahnya pasti ini ada SDR. SDR nih yang pertama kali dia ketika ada ini ada melakukan pengiriman pesan ataupun komunikasi, dia akan melakukan analisa datanya. Nah, data apa yang akan dikirim, komunikasi apa yang akan dilakukan. Nah, SDR ini akan melakukan pengecekan di sini. Dia akan menganalisa dulu data yang akan dikirim maupun menganalisa eh, pembahasan apa yang akan mereka bahas. Nah, selanjutnya setelah dia menganalisa sebuah data, dia akan melakukan threat detection. Nah, ketika dia melakukan pengiriman data nih, contoh dari A ke gedung B, dia akan mampir dulu ke sebuah SDR. Nah, SDR ini akan melakukan analisis. Setelah melakukan analisis, dia akan melakukan threat detection. Threat detection adalah melakukan sebuah aktivitas tersebut berpotensi sebuah ancaman atau tidak, berbahaya atau tidak. Nah, dia akan melakukan penilaian, pengecekan dulu. Kalau dia merupakan aman, dia akan lanjutin lagi ke sini. Tapi kalau dia berbahaya, akan melakukan proses lebih lanjut di sini, baik itu namanya proses quarantine ataupun proses di blok ataupun ada proses lainnya. Nah, ini ketika dia melakukan threat detection di sini, kalau dia aman, responnya pasti akan allow atau mengizinkan file tersebut lewat. Nah, tapi ketika lakukan pengecekan di sini, aktivitasnya adalah
berbahaya atau berpotensi adanya ancaman, dia akan melakukan attack response berupa namanya adalah block maupun quarantine. Quarantine itu adalah karantina ataupun mengisolasi sebuah paket tersebut. Diamani dulu, dibiarin dari satu tempat dan dicek ada fungsi lain nggak, ada penyebaran data nggak kira-kira. Karena kalau dia tidak ada, dia akan melakukan sterilisasi pada file tersebut, disterilin dulu baru bisa digunain lagi. Tapi kalau dia ada potensi untuk melakukan penyebaran data atau sudah berbahaya, ada terdeteksi malware, dia akan melakukan blok. Nah, selanjutnya kita akan bahas namanya adalah EDR. EDR ataupun Endpoint Detection Response. Nah, EDR dan SDR tadi sebenarnya hampir sama. Sama-sama deteksi dan respon. Tapi bedanya ini berada pada endpoint. Endpoint atau sebuah perangkat langsung yang digunakan oleh usernya. Contohnya tadi kan kita gunakan perangkat laptop A terhubung ke gedung B. Nah, gedung B pasti di tengah-tengahnya ada SDR. Dia akan lakukan pelompatan ke sini baru lanjutin ke B. Nah, beda dengan endpoint. Endpoint itu beradanya, contoh nih, ini endpointnya A akan komunikasi di gedung B. Nah, SDR-nya bukan berada di sini lagi, tapi langsung berada di sini, di endpoint tersebut, di mana perangkat itu berada. Seperti halnya antivirus. Nah, antivirus kan berada langsung di laptop teman-teman nih, ataupun langsung di perangkat teman-teman. Nah, seperti mungkin Windows Defender ataupun antivirus lainnya. Nah, berada langsung di perangkat tersebut. Nah, di sini dia akan melakukan langsung namanya adalah detection dan response tadi. Yang dimana dia melakukan yang pertama adalah identify dulu. Teman-teman mau ngelakuin apa? Contoh dia pengen ngelakuin pengiriman file. Ya udah dia identifikasi dulu. Nah, lakukan protect. Dia akan protect dulu file yang akan teman-teman kirim. Lakukan perlindungan dulu penguncian file. Nah, habis itu dia baru deteksi dulu. Habis diprotect, dikunci, dan dideteksi. File tersebut aman nggak untuk dikirim keluar? Berpotensi nggak ada kebocoran data ataupun lainnya yang berbahaya. Nah, setelah dideteksi, baru dia akan respon. Nah, responnya tadi tergantung deteksinya. Kalau deteksinya adalah hasilnya positif, responnya juga pasti positif. Kalau deteksinya negatif, pasti responnya juga negatif. Begitu juga sebaliknya. Nah, setelah melakukan respon, dia akan melakukan recover, yaitu kembalikan lagi ke file awal. Karena kan dari file identify tadi, dia akan melakukan namanya file-file tambahan, seperti atau bahasa kerennya melakukan konfigurasi tambahan lah, yaitu adalah memasukkan file protect-nya, melakukan deteksi dulu, respon, otomatis filenya pasti berkemungkinan bisa hancur atau berantakan. Jadi dia akan melakukan recover untuk balik lagi ke sini. Nah, agar file tersebut bisa dikirim ke endpoint ataupun ke tujuannya tersebut. Contoh tujuan adalah ke B, kirim. Jadi dia nggak perlu lompat ke sini lagi, nggak perlu. Jadi dia bisa langsung A ke B, langsung lurus tanpa berhenti-berhenti lagi. Nah, EDR ini berada levelnya di atas antivirus. Karena EDR ini pemantauannya bersifat real time. Real time beda dengan antivirus. Antivirus ini bekerja ketika teman-teman melakukan namanya scan atau melakukan namanya download maupun upload. Nah, antivirus ini akan bekerja selaku teman-teman melakukan scan ataupun download dan upload atau baru membuka aplikasi ini aja. Jadi dia nggak akan melakukan pengecekan terus-menerus ke file-file yang nggak pernah teman biarin. Contoh teman-teman punya uh, file dokumen yang jarang dipakai karena udah nggak digunain. Jadi masih kesimpan. Nah, antivirus nggak akan ngedeteksi ini karena dia nggak dibuka, nggak diaktifin. Jadi dia dibiarin aja. Jadi kalau seandainya file ini ada virus ataupun malware-nya, ya bisa nyebar karena antivirus nggak bisa ngedeteksi. Bedanya dengan EDR, dia akan mendeteksi semua file ataupun semua yang berada di endpoint tersebut secara real time, secara terus-menerus per harinya, tanpa kita harus melakukan secara manual, dia otomatis.
Nah, jadi dia nggak akan melakukan yang namanya sama seperti antivirus. Dia langsung scan sendiri tanpa disuruh dulu, langsung melakukan pengecekan tanpa diminta dulu. Nah, ini bedanya antivirus dengan EDR. Nah, selanjutnya kita akan bahas namanya adalah Axiom. Axiom ataupun namanya Extended Security Information dan Event Management. Pasti teman-teman yang memperhatikan slide sebelumnya akan kok hampir sama seperti yang tadi yang kita bahas SIEM. Ya, emang sama, tapi ini hanya peningkatan versi atau versi lebih baru. Contohnya adalah yang SIEM merupakan versi 1.1 contohnya. Nah, untuk yang Axiom versinya adalah 2.1 karena versi terbaru dari SIEM tersendiri. Nah, bedanya apa sama SIEM dengan Axiom? Perbedaan secara awal ataupun secara simpelnya aja. Nah, SIEM tadi kan dia hanya melakukan security information dan event management, penggabungan data dan korelasi data aja. Dia responnya masih manual ataupun masih minim lah untuk melakukan respon automation atau otomatis. Nah, di Axiom, SDR dan EDR itu digabung jadi satu. Enggak seperti SIEM tadi, terpisah semua. Yang mana kita bahas SIEM, yang mana kita bahas XDR, yang mana kita bahas EDR tadi, udah digabung jadi satu yang namanya Axiom. Axiom udah jadi satu. Dari tiga ini dia jadi satu. Karena Axiom ini dia bisa melakukan namanya otomasi. Otomasi yang digerakkan oleh AI. Intelijen, keamanan, dan orkestrasi. Yang dimana yang dilakukan oleh AI tadi merupakan tugas dari EDR. Nah, intelijen dan keamanan ini masuk ke bagian SIEM dan EDR. Nah, orkestrasi penggabungannya untuk melampaui, nah bisa teman-teman baca nih, Axiom bertujuan untuk melampaui model SIEM tradisional. Berarti kita bisa kita mengeluarkan statement bahwa SIEM versi tradisional. Nah, sedangkan Axiom merupakan versi modern. Begitulah kira-kira perbedaan antara SIEM dan Axiom. Yang ini versi tradisional, yang ini versi modern, yang dimana ini masih fiturnya masih terbilang terbatas, yang ini udah cukup memumpuni karena udah dibantu dan integrasi oleh AI dan machine learning. Machine learning. Nah, jadi dia akan meningkatkan nih deteksi ancaman dan respon insidennya lebih cepat. Jadi untuk potensi terjadinya sebuah ancaman akan minim karena udah dibantu oleh AI, sistemnya udah plus sistem. Nah, jadi di sini SOC-nya udah sedikit terbantu karena dia udah dibantu AI dan dibantu sistemnya udah di-upgrade. Jadi dia hanya fokus melakukan tugas masing-masing seperti L1 dia akan melakukan monitoring, L2 akan melakukan pengecekan lebih lanjut, L3 dan sebagai jenisnya. Nah, ini contoh tampilan Axiom. Mungkin bisa teman-teman lihat nih tampilan di layarnya. Axiom itu gimana sih? Bisa dilihat nih. Judulnya itu adalah Axiom Command Center. Ya, ini merupakan sebuah tampilan Axiom menggunakan atau dari brand Palo Alto, yaitu adalah Cortex Axiom, yang dimana di sini merupakan tampilan dashboard awalnya. Ya, untuk di tampilan sebelah kiri ini merupakan tampilan endpoint atau data source. Data source. Nah, data source tersebut akan melakukan korelasi atau penghubungan data kepada Axiom sendiri. Nah, di sini akan melakukan namanya korelasi.
korelasi, akan melakukan namanya analis, dan melakukan namanya respon. Nah, setelah dia melakukan korelasi dan analis, dia akan melakukan respon. Responnya apa? Insiden. Dia akan merupakan sebuah insiden. Nah, berupa insiden, insidennya ini akan melakukan bersifat otomatis atau manual. Nah, bedanya sebuah otomatis dan manual ini adalah otomatis adalah dilakukan oleh AI yang dibantu oleh AI tadi. Nah, dibantu oleh AI untuk diselesaikan. Nah, selanjutnya untuk manual yang harus dilakukan pengecekan secara manual oleh SOC dan timnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi nih apa sih toolkit yang dilihat di layar. Contoh nih, dari sekian data endpoint yang ada, yang terkumpul, contohnya ini ada endpoint adalah 13.000 dan source-source lainnya itu terkumpul sekitar 435.000 alert. Nah, dari alert tersebut dia akan melakukan protection korelasi. Dari sekian alert tersebut yang menjadi sebuah insiden hanya sekitar 67.000 atau 68.000 insiden. Nah, dari 68.000 insiden tersebut terdiri dari 59 atau 60.000 insidennya itu merupakan sifatnya otomatis yang diselesaikan oleh AI dari otomatis tersebut. Nah, dan sisanya sekitar 7.800 atau 9.000 akan melakukan manual. Dari manual ini nih, bisa teman-teman lihat dari 7.800, nah, dia akan melakukan investigasi lebih lanjut dari sekian tersebut yang benar-benar harus dilakukan pengecekan manual dan berpotensi adanya malware itu berapa, dan terdeteksi hanya sekitar 140. Sisanya akan balik lagi ke atas bersifat resolve incident atau insiden selesai, udah dianggap selesai karena udah masalahnya udah ketahuan dan udah dapat masalahnya dan udah dapat cara mengatasinya gimana. Begitu juga dengan ini, ketika ada di otomasi dia akan langsung ke resolve incident. Nah, dari 140 ini dia akan terdiri nih, critical itu berapa, yang tipenya high itu berapa, yang tipe medium berapa, dan low berapa, akan kelihatan. Nah, dan ini di bawah ini adalah event investigation-nya berapa, data investigasinya itu berapa, nah open incident-nya berapa, nah ini private event-nya berapa. Contoh nih, dari sekian endpoint itu data yang atau penyimpanan storage yang diperlukan itu seberapa, yaitu adalah sekitar 141 terabyte. Nah, selanjutnya nih, event event ingestion itu berapa, yaitu 207 byte. Nah, untuk open insiden yang terbuka atau yang benar-benar terjadinya masalah itu adalah 141. Mungkin ada miss nih antara ini dan ini. Di sini 140, di sini 141. Yang terdiri dari critical, high, medium, dan low. Nah, di sini adalah insiden prevent event. Insiden yang terjadi secara berulang. Udah pernah terjadi nih, tapi dia terjadi lagi. Makanya dia menjadi event, otomatis bisa jadi langsung sini. Karena kita udah tahu masalahnya apa. Nah, yang tadi merupakan halaman dashboard, yang ini juga halaman dashboard di bagian dynamic view. Nah, di sini kita akan melihat lebih detailnya nih dari endpoint yang ada di sekeliling yang ini merupakan endpoint nih. Ini endpoint, ini ada namanya tren, ini belah semuanya. Dari sekian banyak ini 87%-nya itu sifatnya adalah otomatis diselesaikan, otomatis resolve. Berarti dia otomatis diselesaikan atau dibantu oleh AI. Dan sisanya sekitaran 13% berarti yang harus dicek secara manual. Nah, ini merupakan tabelnya, tabel live feed-nya merupakan tampil-tampilan insiden yang muncul. Bisa kelihatan nih, ini real time, akan kelihatan terus. Contoh nih, waktu jam segini, waktu kita ngecek ada insiden baru yang keluar, otomatis dia akan muncul di atas. Nah, begitu juga di atas selanjutnya yang ini akan hilang, akan bisa dicek di bagian tabel insidennya. Untuk tampilan yang di sini juga sama seperti yang sebelumnya. Totalnya berapa, datanya terus biasanya sudah ngabisin berapa storage. Nah, untuk semuanya bersama, hanya segi tampilannya berbeda. Ini karena merupakan mode dynamic view.
Selanjutnya kita masuk nih, perbedaan SIEM dan XSIEM itu apa sih? Kan tadi saya sebelumnya udah jelasin nih, XSIEM dan XSIEM, SIEM dan XSIEM itu perbedaan simpelnya ya, SIEM ini masih tradisional, XSIEM ini udah modern, SIEM ini masih manual, yang ini udah dibantu oleh AI. Nah, tadi perbedaan simpelnya. Sekarang kita jelasin lagi nih perbedaan lebih lanjutnya. Gimana sih perbedaan lebih lanjutnya tadi? Nah, yang dimana SIEM itu dia akan melakukan log manajemen dan correlation data. Serta XSIEM itu dia akan melakukan SIEM plus AI. SIEM dia akan hanya melakukan log dan correlation data, fokus utamanya ya. Nah, sedangkan di XSIEM dia akan melakukan SIEM. Nah, berarti melakukan SIEM itu juga melakukan log manajemen dan korelasi. Tapi ada plus AI dan melakukan automation dan melakukan SDR integration. Nah, dari awal aja udah kelihatan nih bedanya SIEM dan XSIEM itu apa aja. Itu SIEM dan XSIEM, SIEM itu melakukan ini log manajemen dan correlation. Sedangkan SIEM dia juga melakukan XSIEM juga melakukan SIEM dan melakukan tambahan lain-lainnya. Ada AI, ada automation, ada SDR integration. Dia akan melakukan itu juga. Begitu juga dengan selanjutnya data yang dikumpulkan itu berupa apa? Contoh dari SIEM itu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu termasuk dari firewall, IDPS maupun IPS, ada dari aplikasi, server, jaringan, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan dari XSIEM, dia juga ngumpulin nih dari SIEM data, dari data SDR, dari data AI Driven Analysis. Berarti data yang dia kumpulin itu lebih banyak ketimbang SIEM. SIEM dia juga hanya ngumpulin dari ini aja nih, dari perangkat endpoint aja. Sedangkan dari XSIEM dia ngumpulin dari SIEM data juga, dia ngumpulin dari SDR dan dari AI driven. Jadi semua dikumpulin oleh XSIEM. Selanjutnya dari segi deteksi ancamannya, berarti dari segi responnya gimana, detectionnya. Nah, SIEM dia berbasis aturan dan sifatnya itu masih signature based. Berarti tergantung dari kita ngatur konfigurasi. Dan maksudnya nih, ketika ada orang melakukan contoh dia pengen melakukan akses ke www.youtube.com. Contohnya sebuah perusahaan tidak mengizinkan kita mengakses domain ini. Nah, kalau di SIEM otomatis kita harus melakukan blok manual dulu. Berarti kita harus buat query atau buat apa ya namanya SQL, buat SQL atau query-nya kita buat dulu nih. Buat query-nya untuk dia bisa ngeblok ini. Berarti secara manual. Nah, sifatnya itu kita apa? Sifatnya signature. Nah, di mana berlaku untuk semuanya. Nah, berarti di mana kita nggak bisa melakukan secara khusus untuk user-user tertentu. Contoh, user bagian marketing atau user bagian apa ya promosi, pasti butuh dong akses-akses ke web tersebut. Nah, pasti dia punya hak khusus lah atau akses khusus. Nah, kalau kita menggunakan signature, dia nggak bisa nih gunain akses khusus tersebut karena semua user akan keblok, nggak ada perbedaan user sama sekali. Nah, makanya muncul namanya adalah Axiom yang menggunakan AI driven dan behavior analytic. Kita bisa masukin AI di dalamnya, AI kita nanti akan dibantu sama AI untuk bikin XQL-nya, dibantu sama AI. Nah, di sini kita akan bisa melakukan query khususnya. Contoh, user A diblok sesuai aturan, user B karena dia merupakan bagian marketing ataupun bagian promosi untuk akses ke sosial media dia masih diizinin, tapi akses lain masih diblok. Begitu juga dengan lainnya, tergantung kebijakan. Nah, selanjutnya adalah otomasi dan respon. Untuk SIEM, respon dan otomasinya itu seperti masih manual ataupun terbatas dengan SOAR. Selanjutnya untuk XSIEM, otomasinya ada dengan SOAR dan AI driven. Nah, SOAR itu apa? Mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya nih. Selanjutnya kita akan bahas itu adalah kemampuan threat huntingnya.
untuk penilaian ataupun apa ya, menganalisa satu masalah. Untuk di SIEM dia masih terbatas dan manual query base. Nah, masih manual query base. Sedangkan di XCM dia udah advance tingkat tingkat lanjut berbasis AI dan ML, yaitu machine learning atau kecerdasan buatan. Nah, spek atau cakupan perlindungannya tuh dari SIEM dia masih on premise dan bersifat cloud, tapi lognya masih menggunakan base, masih log base. Masih berarti dia sifatnya itu masih penyimpannya menggunakan cloud, tapi lognya masih log sistem bawaan. Sedangkan untuk Axiom, lognya itu udah menggunakan end to end dengan bantuan analis dari AI. End to end maksudnya itu adalah dari A, ini adalah endpoint. Nah, dia akan menghubung ke dalam Axiom. Nah, Axiom akan melakukan hubungan juga dengan si B atau SOC-nya. Cakupan perlindungannya itu apa? Nah, ini dari endpoint ke SIEM ini juga melakukan perlindungan. Dari SIEM dan SOC juga melakukan perlindungan. Jadi ketika SOC ini melakukan pengecekan ke A, dia udah lebih double aman. Contoh kenapa lebih amannya? Di sini dapat perlindungan. Dari A ke B, dari A ke SIEM juga udah dapat perlindungan. Jadi dari total ini dua, dia dapat dua perlindungan. Beda dengan ini. Di sini masih log base. Berarti di antara endpoint ke sini dia mengakses cloud. Nah, ini ke sini dia masing-masing masih satu. Jadi ya udah, contoh nih dari endpoint ke SIEM-nya di sini misalnya bermasalah. Nah, dari sininya bisa ketika si SOC ingin melakukan pengecekan pada endpoint, ya otomatis ininya masih bermasalah dari endpointnya, masih dari end device-nya, ya otomatis langsung bermasalah karena ini nggak aman, SOC masuk, udah berantakan karena makin nggak aman karena SOC pasti terhubung dengan ini dengan server-server lainnya. Nah, selanjutnya keunggulannya, SIEM itu keunggulannya apa? Dia mampu mengumpulkan log secara luas dan memberikan visabilitas histori. Nah, SIEM itu bagus nih dari segi pengumpulan data dan korelasi datanya karena dia bisa menampung banyak data-data dari endpoint dan bisa memberikan tampilan histori data-data yang udah pernah kumpulin itu dari apa aja. Sedangkan dari Axiom dia lagi-lagi lebih bagus dari Axiom. Kenapa? Ya karena Axiom ini merupakan upgradean dari SIEM sendiri, pasti lebih bagus. Nggak mungkin ada upgradean hasilnya lebih di bawah yang sebelumnya. Lebih bagusnya karena lebih cerdas dari SIEM karena menggunakan AI dan otomasi. Balik-balik lagi yaitu menggunakan AI dan otomasi. Jadi dia menyesuaikan perkembangan teknologi karena ada AI dan otomasi. Selanjutnya ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Sering menghasilkan false positif. Nah, berarti di SIEM ini dia sering melakukan respon false positif. Apa sih false positif? Ya, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya di Axiom dia lebih kompleks dan lebih mahal dibanding SIEM biasa. Lebih kompleks itu konfigurasi awalnya lebih ribet, lebih sulit. Nah, selanjutnya untuk tools yang sering digunakan untuk SIEM itu menggunakan namanya teman-teman kalau mungkin pengen mencoba atau pengen menggunakan SIEM bisa menggunakan namanya adalah Splunk, IBM QRadar dan ArcSign. Atau dari Axiom sendiri dia bisa menggunakan Palo Cortex SIEM yang kita lihatin tadi dashboardnya atau mungkin dari Microsoft Sentinel. Oke, kita lanjut. Nah, nih kategori respon di kategori respon dalam SOC yaitu ada namanya true positif,
ada false positif, true negatif, false negatif. Pasti beda-bedanya. Contohnya nih, true positif yaitu adalah alarm yang dihasilkan karena benar-benar adanya ancaman terdeteksi. Benar-benar. Berarti emang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi ancaman itu, maka hasilnya adalah true positif. Untuk false negatif, dia adalah alarm palsu yang muncul karena sering sistem keliru menganggap aktivitas normal tersebut sebagai ancaman. Nah, ini tadi aktivitas ini terjadi di SIEM. Nah, ini sering terjadi di SIEM karena sistemnya masih belum kompleks, jadi dia sering mengeluarkan alarm palsu. Padahal aktivitas tersebut normal, tapi dia dianggap sebagai ancaman. Contoh simpelnya nih, user A pengen login ke website B. Nah, karena mungkin dia buru-buru memasukkan password atau mungkin lupa, jadi dia salah memasukkan password untuk satu atau mungkin dua kali. Nah, sistem SIEM langsung mendeteksi bahwa ini ancaman. Ini adalah brute force, katanya. Ini brute force karena dia mencoba password secara berulang. Padahal yang login emang benar-benar orang yang punya akun. Karena dia mungkin lupa ataupun dan buru-buru, jadi salah mengetikkan password, jadi gagal masuk. Nah, si SIEM langsung mendeteksi ini brute force, blok, langsung diblok, langsung menjadi peringatan. Nah, padahal peringatannya itu adalah palsu. Padahal aktivitas ini normal karena yang dilakukan adalah user itu sendiri, bukan user lain ataupun bukan orang-orang yang tidak berwenang. Dia adalah normal tapi dianggap sebagai ancaman. Itu yang sering terjadi di SIEM-SIEM tradisional. Tapi di XIEM dia udah lebih jarang terjadi. Kalaupun terjadi, dia akan langsung diselesaikan oleh AI tadi. Langsung diselesaikan oleh AI, ya udah kita nggak perlu nyelesain lagi. Tapi kalau di SIEM kita perlu analisis juga, perlu kita deteksi dulu nih ini padanya sebenarnya udah aman, nggak perlu dicek lebih lanjut lagi. Karena alertnya terlalu banyak, kita harus ngecek lagi nih. Udah jadi nambah-nambah kerjaan kalau menggunakan SIEM. Tapi kalau menggunakan XIEM udah dibantu karena adanya namanya AI akan mendeteksi sendiri ini benar-benar aman atau enggak. Kalau AI-nya ragu, dia akan menggunakan namanya manual respon tadi. Manual respon yang mana nanti kita akan melakukan pengecekan di situ. Selanjutnya ada true negatif, yaitu adalah sistem dengan benar. Kita garis bawahi kata benar, mengabaikan aktivitas yang memang tidak mencurigakan. Nah, berarti ini apa? Aktivitasnya itu emang sebenarnya normal, aman-aman aja. Ya udah sistem juga benar, dia nggak ngelakuin apa-apa, nggak melakukan peringatan atau alert, nggak melakukan ngeblok. Ya udah, berarti ini masih kondisi normal. Selanjutnya false negatif. Nih, sistem gagal mendeteksi ancaman yang sebenarnya ada. Nah, berarti ibaratnya kecolongan lah. Padahal memang benar adanya orang masuk ke dalam, tapi sistem ini nggak kedeteksi sama dia. Ya udah, bablas seperti kecolongan. Nah, dari semua yang kita jelasin tadi, kita bisa analogi nih. Mungkin kalau teman-teman bingung nih, asosiasi itu gini, kita analogin aja lah seperti ini. Kita anggap nih sebuah endpoint itu adalah sebuah CCTV atau sebuah pengira pengawas. Mungkin yang cakupannya ke sini. Nah, di sini adalah sebuah, pasti kan pengawas ini akan dimonitoring atau kita pantau menggunakan namanya apa ya, XDR. Apa namanya tuh? SDR ya, nggak salah. EDR atau SDR. Pokoknya itu untuk yang seperti suite untuk bisa manajemen CCTV. Nah, di sini akan nanti ada namanya. Nah, di sini untuk manajemennya. Nah, di sini pasti akan ada kamera monitoring. Kamera monitoring yang diperhatikan oleh sebuah pengawas. Nah, di sini ketika di sini mendeteksi adanya gerakan, pasti akan kelihatan di sini akan dipantau oleh ini. Tapi kalau kegiatannya itu adalah normal, mungkin orang-orang lewat biasa atau orang emang berkegiatan aktivitas biasa, ini akan biarin. Nah, tetapi ketika ada kegiatan mencurigakan, pasti pengawas atau orang yang memantau CCTV tersebut akan sedikit memperhatikan lebih lanjut. Ini orang ngapain?
ada bahaya nggak, dia akan pasti mikir nih, mendeteksi dia ngapain kayak gitu, mencurigakan. Nah, kalau dia emang mencurigakan, mungkin dia memikir, oh ini bahaya, dia pasti akan ngelaporin mungkin ke security ataupun mungkin bagian tim yang bertugas. Ini merupakan contoh aksiom. Banyak kejadian false positifnya juga. Karena apa? Karena mungkin security-nya, orang yang jaga monitoring di sini melihat orang-orang sendiri lalang, mungkin dia baru atau melihat orang baru karena belum terlalu kenal, jadi dia mengira orang asing yang datang. Jadi dia mengirim peringatan palsu ke security. Dia bilang, "Woi, ada orang mencurigakan di sini." Padahal benar, emang orang kantor itu karena dia jarang ketemu atau mungkin dia orang baru, jadi belum kenal, dikira ancaman. Beda halnya kalau menggunakan Cortex SIEM atau Axiom. Kembalikan lagi, adalah pengawas. Eh, nah, contoh di sini ada gerakan, di sini ada orang pengawas. Gerakannya itu nanti akan dipantau langsung oleh CCTV yang mungkin udah canggih, seperti udah punya metode apa ya, alarm detection, mungkin seperti ketika ada orang pergerakan dia akan menggunakan mengeluarkan suara ataupun langsung melakukan penangkapan layar atau pengambilan foto, langsung dipoto dah tuh, atau detection detection apa ya, deteksi muka, langsung mendeteksi muka tersebut. Dia akan mendeteksi semua gerakan dan akan memberikan peringatan sebuah playbook pada si ini. Dia deteksi ini mungkin di jam 10.00 detik 12 ada terjadinya sebuah pergerakan di ruangan A. Nah, diceklah sama ini, benar nggak pergerakan itu tadi terjadi? Kalau benar dan orang itu sebenarnya aman, ya udah diabaikan. Tapi kalau pergerakan yang terjadi di ruangan A tapi yang ngelakuin orang mencurigakan, ya udah ditindaklanjuti. Nah, seperti juga halnya sama SOC. SOC kalau dia ada login yang normal, ya udah dibiarin, nanti akan bantu diselesaikan oleh AI. Tapi kalau ada login yang tidak normal, mencurigakan, akan dilanjuti oleh tim SOC-nya. Mungkin ada SOC L1, L2, dan L3-nya maupun jenisnya akan melakukan penindaklanjutan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti SOC itu kurang lebih kerjanya sama seperti eh, CCTV, kamera pengawas. Nah, balik lagi nih, SOC itu dia nggak bisa melakukan lebih banyak hal sama seperti CCTV. Kamera CCTV bisanya ngapain sih? Kalau dia mendeteksi maling, palingan mentok-mentok cuma ngasih alarm, ngasih alert, nangkap layar. Paling mentok-mentok itu dia nggak bisa langsung gebukin maling, nggak bisa langsung nangkapin maling, nggak bisa langsung lemparin maling. Nah, SOC juga gitu, dia hanya bisa mengawasi, mengawasi dan nggak bisa langsung melakukan penindakan. Contoh nih, wah dia melakukan user A di sini, curiga melakukan ini, udah langsung hapus usernya, nggak bisa. Dia harus melakukan dengan tim-tim lain. Jadi jangan berpikiran kalau SOC ini seorang apa ya, kata lain mungkin seorang hacker ataupun peretas yang bisa mencuri data teman-teman, yang nggak akan bisa melakukan itu. Balik lagi ke awal tadi, tugasnya hanya monitoring, detection, respon, dan analisa. Nah, inilah tugas SOC. Dia nggak ada, tugasnya di sini adalah eh, bertindak. Respon yang dilakukan di sini hanya melakukan respon penilaian seperti tadi. Responnya Pak, oh ini Pak false positif. Contohnya ini false positif Pak. Oh ini true negatif. Nah, responnya cuma ini aja. Dia nggak ada respon. Oh, user ini hapus ya. User ini blok ya. User ini di blacklist. User ini di whitelist. Nggak bisa. SOC itu tugasnya hanya ini. Responnya hanya berupa false positif, true negatif, dan lain-lain. Jadi nggak bisa melakukan tindakan lebih banyak. Kalau melakukan tindakan lebih banyak, mungkin ada timnya lain, mungkin ada tim trailing, mungkin ada tim cyber art, dan yang lain-lainnya. Mungkin punya kewenangan di bagian-bagian tertentu. Selanjutnya, apa sih perbedaan SOC dan NOC? SOC, SOC itu adalah security. Security.
NOC adalah network. Pasti bedanya banyak nih pertanyaan yang muncul berseliweran nih kalau kita ngeliat-ngeliat di sosial media ataupun di media-media massa. Nah, SOC tugasnya itu mengawasi monitoring data keamanan sebuah organisasi. Dia melakukan pengawasan pada sebuah organisasi. Sedangkan network NOC, Network Operation Center, itu tugasnya untuk menganalisa dan maintenance suatu jaringan atau suatu infrastruktur jaringan. Ya udah tugasnya tuh ngecek nih jaringan A dan B itu gimana, aman nggak? Jangan sampai dia ada yang lag ataupun ada yang sampai terputus. Jadi balik lagi NOC itu tugasnya hanya untuk network, memastikan infrastruktur jaringan tersebut berjalan dan melakukan perawatan agar dia bertahan lebih lama. Sedangkan SOC tugasnya itu untuk mengawasi security keamanan sebuah data perusahaan. Yang dimana ya seperti kita jelasin tadi, fungsi-fungsinya. Nah, mungkin untuk materi SOC cukuplah sampai di sini kita bahas. Mungkin untuk kalau untuk ketemu ke depannya ada kesempatan ke depannya kita bahas lebih dalam terkait itu SOC dan yang lain-lainnya. Oke, untuk penyampaian materi saya rasa cukup sampai di situ. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa langsung nih menggunakan langsung open mic juga nggak apa-apa atau mungkin menggunakan forum chat untuk bertanya. Oke, ditunggu pertanyaan dari teman-teman. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan itu raise hand dan mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, yuk. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke acara penutup, yaitu pengenalan profil Bestpet Network yang akan dibawakan oleh Saudara Fahmi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak kepada moderator kita, yaitu dari Saudara Ferdinand, yang telah memberikan waktu luangnya untuk saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zainul Abidin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan Bestpat Network Academy. Adapun untuk Bestpat Network Academy adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Nah, adapun untuk tabel of content, yaitu yang dimana saya ingin menjelaskan tentang Bestpat Network. Yang kedua yaitu tentang visi dan misi kami. Yang ketiga tentang keahlian kami. Yang keempat tentang layanan kami. Yang kelima tentang kenapa harus memilih kami. Yang ketujuh brand dan klien kami. Yang kedelapan tim dan sertifikasi kami. Yang terakhir yaitu tentang kontak us. Nah, adapun tentang perkenalan tentang Bestpat Network, yang di mana Bestpat Network didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan energi. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Kami telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta dalam memberikan layanan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan jaringan dan infrastruktur IT. Visi dan misi kami. Adapun untuk visi, menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas tingkat nasional dan internasional.
Nah, adapun untuk misi kami, yang pertama itu memberikan solusi IT terbaik dalam data center, network security, IT training, dan IT consulting. Kedua, mengutamakan kualitas dan profesionalisme dalam semua layanan kami. Yang ketiga, mendukung pengembangan SDM IT melalui program pelatihan bersertifikasi. Yang keempat, membangun kepercayaan klien dengan solusi yang sesuai kebutuhan bisnis mereka. Yang kelima, mengembangkan tim yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi. Nah, adapun untuk keahlian kami, pada slide ini kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama yang kami miliki di Bespat Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan Anda. Yang pertama di sini ada komputer network. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi, untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Untuk poin yang kedua, di sini ada network cabling. Kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan, yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang rapih dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Nah, untuk poin yang ketiga di sini ada cyber security, yang di mana keamanan cyber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai ancaman seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Untuk yang keempat, di sini ada data center. Kami juga menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Nah, adapun untuk pelayanan terintegrasi atau one-stop solution, kami juga menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda, mulai dari design and planning, implementation, support and maintenance, consulting, training, dan supply material. Adapun untuk layanan kami, pada slide ini kami akan membahas 5 layanan utama yang kami tawarkan di Bespat Network, yang mencangkup solusi IT yang menyeluruh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan Anda. Yang pertama itu ada consulting. Layanan consulting kami bertujuan untuk memberikan bimbingan dan nasihat ahli kepada perusahaan Anda dalam hal perencanaan, desain, dan implementasi infrastruktur IT yang optimal. Kami membantu Anda dalam merancang solusi yang sesuai dengan tujuan bisnis dan memastikan bahwa teknologi yang dipilih dapat mendukung pertumbuhan bisnis Anda secara berkelanjutan. Untuk poin kedua, di sini ada training. Kami juga menyediakan berbagai program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing, MPLS, Mikrotik, dan CCESP yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dan dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Poin ketiga, implementation. Layanan implementation, kami memastikan bahwa solusi IT yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda dapat diimplementasikan dengan lancar. Kami bekerja sama dengan tim yang berpengalaman untuk memastikan bahwa
Setiap proyek terlaksana dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Poin keempat tentang managed service. Dengan managed service, kami menyediakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem IT Anda secara berkelanjutan dengan layanan ini memastikan bahwa infrastruktur IT Anda tetap berfungsi dengan optimal dan bebas dari masalah, sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis Anda tanpa harus khawatir tentang masalah teknis. Untuk yang kelima tentang outsourcing, kami juga menawarkan layanan outsourcing yang di mana kami menyediakan tenaga ahli untuk mendukung proyek-proyek IT Anda. Layanan ini dapat mencangkup perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan, serta memberikan dukungan dan kebutuhan perusahaan Anda. Dengan layanan-layanan tersebut, kami di Bestpat Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Terima kasih atas perhatian Anda. Adapun untuk consulting, kami bertujuan untuk memberikan bimbingan dan nasihat ahli kepada perusahaan Anda dalam hal perencanaan, desain, dan implementasi infrastruktur IT yang optimal. Kami membantu Anda dalam merancang solusi yang sesuai dengan tujuan bisnis dan memastikan bahwa teknologi yang dipilih dapat mendukung pertumbuhan bisnis Anda secara berkelanjutan. Nah, adapun ini adalah salah satu dokumentasi konsultasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Dan di sini juga ada dokumentasi konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan di sini juga ada dokumentasi konsultasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Training. Kami juga menyediakan berbagai program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing, MPLS, mikrotik, dan CCESP yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Implementasi and managed service. Kami menyediakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem IT Anda secara berkelanjutan. Layanan ini memastikan bahwa infrastruktur IT Anda tetap berfungsi dengan optimal dan bebas dari masalah, sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis Anda tanpa harus khawatir dengan masalah teknis. Outsourcing. Kami juga menawarkan layanan outsourcing di mana kami menyediakan tenaga ahli untuk mendukung proyek-proyek IT Anda. Layanan ini dapat mencangkup perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan, serta memberikan dukungan ahli sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Dengan layanan-layanan tersebut, kami di Bestpat Network juga berkomitmen untuk memberikan solusi IT. Nah, kenapa harus memilih kami? Yang pertama yaitu tentang pengalaman sejak 2016, kami telah menangani berbagai proyek IT skala besar. Solusi yang disesuaikan, yang dimana setiap bisnis memiliki kebutuhan unik, dan kami menghadirkan solusi yang optimal sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga tentang teknologi terkini, yang dimana menggabungkan praktik terbaik global dengan pemahaman lokal untuk memberikan solusi inovatif. Yang keempat, kepercayaan klien yang dimana kami juga telah dipercaya oleh banyak instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta. Adapun brand yang mendukung kami yaitu ada seperti Fortinet, Mikrotik, Juniper, Cisco, Huawei, dan lain-lain. Adapun untuk
klien yang telah bekerja dengan kami. Di sini juga ada Kominfo, BPKB, Bank BRI, BTN, dan lain-lain sebagainya. Tim dan sertifikasi kami. Tim kami terdiri dari para profesional bersertifikasi yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan. Nah, di dalam Bestpat Network juga di sini terdapat 3 buku terbaru. Salah satunya yaitu dari OSPF, buku OSPF. Yang kedua dari segmen routing MPLS. Yang ketiga dari buku CCNA. Adapun teman-teman yang ingin memperdalam ilmu di bidang network, silakan pre-order buku, salah satu buku dari OSPF dengan 100.000 per bukunya. Adapun teman-teman yang pesan sekarang, teman-teman akan mendapatkan keuntungan, yaitu yang dimana teman-teman akan mendapatkan diskon 10%. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan 100% gratis ongkir sampai rumah. Adapun teman-teman yang minat pre-order buku, silakan teman-teman menghubungi kontak di bawah ini seperti WA ataupun email. Bagi teman-teman yang ingin menghubungkan kontak WA, yaitu terdapat nomor 081994148413. Bagi yang ingin menghubungi email, silakan hubungi email di bawah ini seperti sales@bestpat-network.com. Nah, di Bestpat Network juga memiliki berbagai training. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa masuk ke website Bestpat Network. Nah, di sini ada berbagai training kelas CCNA. Nah, adapun untuk silabusnya di sini berbagai silabus D1 seperti network fundamental, switching konsep, routing konsep, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa. Nah, di sini ada dari berbagai produk. Nah, di sini ada Cisco, Mikrotik, Juniper, Huawei, dan lain sebagainya. Nah, bisa teman-teman klik salah satu dari produk ini, misal Cisco. Nah, di sini ada berbagai sertifikat dari Cisco Class. Nah, teman-teman bisa klik saja untuk bagian misalnya CCNA. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk silabusnya, adapun untuk durasi investment minimum ataupun investment kelas privat. Nah, bagi teman-teman yang minat, silakan teman-teman bisa hubungi kontak di bawah ini. Nah, bisa lewat email seperti /bestpat-network.com. Adapun nomor WA 087891448413. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk menonton webinar besok yang akan dibawakan oleh saudara Dewangga Putra sebagai narasumber serta Yunus Maulana sebagai moderatornya dengan membawakan judul tentang Introduction to Network Standardization. Demikian presentasi mengenai company profil Bestpat Network. Kami berharap dapat terus mendukung perkembangan teknologi dan membantu perusahaan dalam membangun infrastruktur IT yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih lengkapnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Fahmi atas pemaparan dengan ini berakhirlah webinar ini kepada hari ini.
Terima kasih kepada seluruh pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga ada yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya Ferdinand Rehans Gunawan selaku host beserta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila bila ada salah dan kekurangannya kedepannya kami perbaiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.